Halo Sab, Yes, Sob. halo Sab. Yes, Sob. Oke, selamat malam sobat-sobat semuanya. Selamat malam Sob Fadli, Sob Iman, dan sobat-sobat JI di luar sana yang nanti akan melihat tayangan ulang pada YouTube kami. Jadi, perkenankan saya di sini Angga. Kita di sini nanti akan bersama kembali eh, melaksanakan ya serangkaian event kita yang udah seri kelima semenjak kita melakukan focus group discussion dari awal, yaitu kita udah melakukan focus group discussion terkait dengan screen time, kemudian clean water access, dan baru saja kemarin kita melakukan FGD No Poverty gitu, dari Sustainable Development Goals dari poin ke-1. Nah, pasti mungkin di sini sobat-sobat sudah menunggu-nunggu ya, jadi udah nggak penasaran lagi kita mau fokus group discussion apa, yaitu tentang transisi energi hijau gitu. Jadi transisi energi hijau ini merupakan salah satu implementasi dari SDG di poin 7, kemudian di poin eh, 10, dan mungkin nanti akan untuk detailnya juga berkorelasi dengan SDG di poin lain gitu. Oke, jadi di sini kita ditemani oleh sobat kita yang akan memberikan pandangan ekspertisinya, yaitu Sok Fadli dan Sok Emma. Ya, nanti di sini kita akan bacakan sedikit ya terkait dengan eh, apa yang melatar belakangi topik diskusi kita malam hari ini. Oke, sebelumnya untuk layar saya udah kelihatan, Sob? Sudah, Sob. Oke, siap. Oke, jadi apa namanya, untuk di FGD kita kali ini kita akan membahas terkait dengan transisi energi bersih, yang sebenarnya berakar dari penemuan di geografis dan di alam Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki cadangan dan potensi sumber daya alam, serta eh, terutama pada mungkin mineral, kemudian juga energi, dan salah satu apa namanya, fakta bahwa Indonesia itu memiliki banyak daerah yang terhimpun dalam alur Ring of Fire gitu. Jadi memiliki simpan energi yang cukup masif gitu. Jadi untuk di beberapa daerah itu ada yang ada yang terposisikan atau berlokasi di eh, garis Ring of Fire. Kemudian juga ada beberapa daerah yang memiliki eh, curah hujan, kemudian juga eh, curah angin yang cukup besar, serta juga ada yang apa namanya, di iklim tropis ini kita juga dianugerahi ya dengan sinar matahari yang hampir ada sepanjang tahun gitu. Tentunya apa eh, dengan pertimbangan adanya musim pancaroba dan musim hujan yang masif. Kemudian untuk kontribusi dari energi terbarukan ini ya, jadi seperti sinar matahari, angin, dan air ini eh, cukup melopori gerakan untuk kita beralih dari energi lama, yaitu energi fosil, untuk menuju ke energi baru dan terbarukan. Di mana untuk bauran terbaru ini sebenarnya targetnya eh, dibilang kita optimis untuk dapat mencapainya, karena pada tahun 2025 nanti kita ingin meningkatkan porsi energi terbarukannya ini hingga ke 23%. Nah, jadi untuk peranan teknologi sendiri ini sebenarnya sangat krusial, karena tentu selain dari investasi yang cukup ini ya, cukup patut dipertimbangkan ya, seperti untuk solar cell, kemudian kincir, itu juga tentunya kita di sini tertantang gitu untuk dapat lebih mengoptimalkan bagaimana meningkatkan efisiensi dari alat-alat dan investasi tersebut gitu. Sementara itu, kebijakan
serta regulasi yang semakin ke sini semakin menyesuaikan kepada kontributor-kontributornya juga diharapkan mampu mendukung peralihan ke sektor energi terbarukan ini. Namun, untuk dari temuan yang kita hadapi pada tantangannya itu adalah ketidakpastian tersebut ya. Jadi sebenarnya bukannya tidak pasti karena apa namanya nilainya fluktuatif atau bagaimana, tapi kita harus lebih bisa mengetahui, bisa lebih aware lagi dan kita juga harus dapat lebih mengidentifikasi bahwa misalkan eh, karena kan ibaratnya kemarin kita baru discovery, kemudian kita pasti juga menemukan ketidakpastian dalam operasi itu sendiri. Maka mungkin makin ke sini diharapkan kita untuk lebih optimis untuk dapat lebih mengetahui seperti masalahnya di mana dan eh, berapa lagi investasi yang akan dibutuhkan untuk mencapai net operating profit-nya nanti. Nah, kemudian kita rumuskan dari poin tersebut untuk dapat memunculkan strategi terkait dengan peningkatan penggunaan energi terbarukan. So, oke, jadi untuk di sesi ini mungkin nanti saran dan rekomendasi dari Sob Fadli dan Sob Emma bisa eh, diutarakan gitu ya. Jadi kita ingin mengidentifikasi nih potensi dan tantangan dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia, gitu. Jadi kalau menurut saya itu mungkin ini ya untuk sebagai intermezzo dan intronya itu sebenarnya cukup menjanjikan ya di mana potensi apa namanya energi baru terbarukan di Indonesia ini cukup banyak. Karena misalkan total kita bahas satu persatu mungkin dari geothermal itu geothermal bisa sampai 12 gigawatt hours gitu untuk total energi yang terreservasi di cadangan bumi Indonesia. Kemudian untuk matahari itu juga kita sebagai iklim tropis pastinya lebih memiliki keunggulan dibandingkan negara subtropis dan apa namanya yang tidak terkena sinar matahari. Itu mungkin untuk intensitasnya sendiri mungkin bisa setidaknya 6 bulan per tahun itu pasti ada ya. Dan maksudnya 6 bulan per tahun ini kan chance-nya itu udah 50% lebih. Kemudian juga untuk apa namanya energi air dan energi angin. Nah, energi air dan angin ini mungkin saya langsung bahas terkait dengan ininya ya, potensi dan tantangan. Sebenarnya potensinya itu cukup bagus karena di Indonesia banyak sekali bendungan yang cukup untuk dapat ibaratnya kan kalau kita ingin mengkonversi energi ini kan kita memanfaatkan aliran yang kencang ya, jadi ditahan terlebih dahulu oleh si bendungan, kemudian baru dikonversi sehingga nanti perbedaan tekanan atau energi dari si sebelum dan sesudah keluarnya si mesin ini cukup banyak gitu. Jadi sehingga banyak yang bisa kita konversi. Nah, kenyataannya untuk dari kincir angin sendiri itu sebenarnya secara teori itu maksimal itu 65% untuk konversi energi dari katakanlah angin yang lewat dengan kecepatan dan tekanan sekian, nanti kemudian untuk di konversi menjadi gerakan mesin, kemudian nanti menjadi electricity itu maksimal hanya sebesar 65%. Nah, namun tidak mengapa sebenarnya justru 35% ini menjadi tantangan bagi kita gitu. Gimana cara kita mengamplifikasi gitu ya. Setidaknya meskipun memang ada ketidaksempurnaan ya. Dan misalkan kita nggak benar-benar bisa manfaatkan 100%, tapi setidaknya gimana supaya kita bisa menaikkan atau mengamplifikasi nilai ini gitu. Oke, mungkin dari Sob Fadli sama Sob Emma bila ada tanggapan dipersilakan. Mungkin kalau terkait potensi kan Sob udah jelas lah yang disampaikan oleh Sob Angga tadi. Tapi terkait tantangan mungkin beberapa teknologi untuk energi terbarukan ini kita juga perlu dukungan baik dari beberapa pemangku kepentingan lah. Mungkin kalau dari ini PLN atau yang tadi air PLTA dan masyarakat dan juga edukasi untuk masyarakatnya biar sama-sama membantu untuk energi terbarukan ini.
Nah, ini menarik sekali ya tanggapan dari Sob Emma ya. Jadi kita memang butuh dukungan ya. Jadi misalkan seperti lebih lebih yang kayak gimana tuh Sob? Kalau dari apa namanya observasi Sob Emma nih, kayak misalkan apakah investasi atau mungkin lebih ke apa kayak kita mengirimkan apa insinyur-insinyur kita untuk belajar di luar atau seperti apa? Gini, Sob, aku pernah baca nih, Indonesia sama Tiongkok itu sama-sama produksi kelapa sawit gitu kan. Jadi mereka punya kendala di limbahnya. Terus si Tiongkok ini menemukanlah teknologi untuk eh, mengolah limbah ini eh, dalam perkembangan teknologi renewable energy. Terus beberapa tantangan yang dibilang di situ bahwa butuh dan kurangnya support dari pihak yang berperan besar sebagai pengimplementasian inovasi ini, seperti pemerintahan, PLN, perusahaan kelapa sawit, industri otomotif, baik dan terkecil juga itu dari masyarakat. Jadi karena kurang dukungan, eh, istilahnya apa kita bilangnya tenggelam lagi tuh inovasi ini. Jadi seharusnya inovasi ini lebih diaspirasikan kembali ya. Maksudnya kayak mungkin si pihak yang telah merekomendasikan inovasi ini harusnya didukung lagi ya oleh suara-suara mungkin dari sesama sejawat peneliti atau dari apa namanya masyarakat atau apa namanya perusahaan pengembang gitu ya. Bener banget, Sob. Nah, itu kaitannya dengan ini ya. Itu kan maksudnya apa pertama ini apakah itu mungkin akan terafiliasi dengan pihak asing gitu. Tadi kan karena disebutin negara lain ya oleh Supreme. Hasil inovasinya juga memang untuk kerjasama itu juga, Sob. Jadi eh, inovasi ini pun memang diperuntukkan untuk Indonesia dan Tiongkok gitu. Karena di Indonesianya kurang dukungan, jadinya yang berhasil mungkin hanya di Tiongkok kayak gitu. Oh sorry sorry kalau boleh tahu tadi di bidang energi apa atau semua EBT masuk ke dalam ranah kerjasama ini? Kelapa sawit, produksi kelapa sawit. Ya berarti ini kelapa sawit itu lebih ke ini ya bioetanol ya bukan biomasanya ya. Sorry, maksudnya kayak memanfaatkan minyak kelapa sawitnya ya daripada limbahnya gitu. Ya sebenarnya ini salah satu hal yang cukup ini ya, apa namanya, bisa seru banget nih sebenarnya untuk dibahas. Kenapa? Karena sebenarnya Indonesia dan Cina itu dari pengerjaan beberapa proyek itu sebenarnya cukup menghasilkan kerjasama yang dibilang mutual gitu. Karena contohnya saja seperti kereta ini ya, pembangunan proyek infrastruktur untuk transportasi seperti kereta KCIC ya. Kemudian juga untuk apa namanya ada berita baik yang lain lagi seperti kerjasama untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya gitu. Itu juga apa namanya mendapat istilahnya, ya, mendapat dukungan dari Cina juga untuk pengerjaan proyek-proyek ini dan cukup membantu kontribusi yang cukup besar gitu karena di sini untuk kapasitasnya sebenarnya belum dirilis banget ya. Tapi kalau PLTS itu mungkin bisa sampai 10-20 gigawatt hour sih nanti mungkin untuk ke depannya. Nah, dari situ sebenarnya ini ya kerjasama ini dalam tanda kutip bukan berarti tidak mungkin gitu, tapi mungkin ada poin yang mana kita tidak diberikan kejelasannya gitu. Apakah sebenarnya ada satu sisi merugikan kita atau mungkin karena kita belum siap aja gitu.
Nah, tapi saya jadi tertarik gitu ya. Jadi sebenarnya kayak di sini sebenarnya kita nggak boleh berhenti ya. Berarti kita harus kayak semakin ibaratnya mungkin apalagi yang bisa kita jual ya apa yang kita sorry apa yang bisa kita dapatkan ya dengan kompromi kita juga akan bersedia untuk menjual sesuatu gitu. Mungkin untuk apa namanya dapat mendominasi dari sisi tenaga kerja atau mungkin dari satu sisi untuk dapat apa mendapatkan akses ke ekonomi global yang lebih menjanjikan gitu untuk Indonesia sendiri gitu. Kalau dari Sob Fadli gimana Sob? Mungkin ada tanggapan lain? Oke, kiranya kita ada update dari Sopema ya ternyata untuk perkembangan teknologi berupa mesin berbasis hidrogen. Jadi bioreaktor ini berarti ini ya apa namanya lebih advance ya ibaratnya ya. Jadi kalau yang lama itu kan seperti pengambilan metananya, kemudian sorry metananya untuk jadi bioetanol, kemudian juga biomasa yang memanfaatkan limbahnya. Tapi sekarang ternyata sudah di perkembangan konversi untuk energi hidrogen gitu. Nah, untuk eh, apa namanya energi baru hidrogen ini cukup menarik karena dia energi yang sangat bersih gitu ya, karena dia itu kan melalui elektrolisis ya kalau setahu saya ya. Jadi konversi dari air kemudian sorry H2O kemudian nanti dia akan dipecah untuk menjadi H2 dan oksigen gitu. Nah, cuman kalau memang dari implementasinya sendiri alat ini cenderung mahal ya, tapi lebih mahal itu dari alat-alat dari pembangkit listrik atau konversi energi biasa gitu. Tapi kalau untuk dibandingkan dengan nuklir atau mungkin dengan apa namanya? Oh ya, dengan nuklir itu pasti akan lebih murah dan juga eh, mungkin dari eh, abandonment atau pasca ini lebih lama gitu. Umur si alatnya lebih lama dibandingkan dengan eh, mesin konversi energi lainnya gitu.
Oke, ini mungkin kita sambil ini ya Sob ya. Tadi ada berita yang menarik sekali terkait dengan elektrolisis hidrogen ini. Sebenarnya untuk pencanangan yang lebih visibelnya ini nanti akan ada pada tahun 2040 nih. Dan karena mungkin ini ya waktunya masih jalannya masih cukup panjang dan sebenarnya nanti juga bisa bernilai cukup mahal gitu kan. Tadi kalau saya lihat tuh misalkan per kilo hidrogen tuh bisa bernilai dari 2 sampai 5 dolar AS gitu. Nah, itu kan mungkin untuk 1 kilo ya nanti pasti akan memiliki jumlah produksi yang masif gitu. Dan ini sangat menarik sekali di mana kita juga butuh bahan-bahan pertimbangan yang lain untuk dapat lebih kita simpulkan gitu seperti apa. Mungkin kita punya waktu 5 sampai 10 menit untuk ini ya Sob ya, untuk screening dan pendalaman terlebih dahulu. Mungkin nanti jam 19.45 kita bahas dari poin-poin untuk potensi, tantangan, serta eh, dukungan yang kira-kira bisa kita request untuk energi baru terbarukan. Oke, sampai bertemu kembali. Stay tune. Oke, Sob. Jadi tadi dari temuan yang aku ini ya telah secara kilat dari untuk potensi hidrogen ini sebenarnya cukup masih sebenarnya untuk jalannya masih cukup panjang ya karena ini merupakan discovery yang lebih baru dibandingkan jenis-jenis EBT lainnya gitu. Jadi seperti dibandingkan dengan energi angin, energi bayu, energi surya dan biomasa itu cenderung lebih baru, namun masih tetap align dan relevan dengan capaian untuk kebahuran apa namanya SDG di tahun 2025 sebesar 23% dan target net zero emission pada 2060 yang merupakan kelanjutan dari COP28 dan SDG ini. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya cukup kita cukup optimis untuk potensi atau cadangan dari si energi hijau hidrogen ini karena untuk si apa namanya energi hidrogen ini ternyata untuk per tahunnya itu kita bisa menghasilkan 203 ton green hydrogen. Jadi sebenarnya ini kan hidrogennya itu diukur dari massa ya. Jadi dari massa yang dihasilkan dari reaksi kimia, kemudian nanti hidrogennya ini nanti akan ibaratnya melakukan elektrolisis untuk menjadi konversi ke energi listrik gitu. Jadi sebagai si ibaratnya bahan bakar gitu, tapi nggak necessarily dibakar. Nah, jadi ada 203 ton green hydrogen dan ternyata itu tersebar di 22 pembangkit dari nasional atau PLN. Nah, eh, sebelumnya itu ini cukup naik ya. Jadi dari sebelumnya 199 karena dari 21 pembangkit aja dan hingga ke tahun 2024 ini ada tambahan dari PLTP Kamojang. Sekitar 4 ton per tahun. Nah, kemudian eh sebenarnya itu asal-usul dari penggunaan energi hidrogen ini itu ini ya nggak serta-merta langsung menghasilkan hidrogen untuk komersial gitu. Tapi sebenarnya eh, hidrogen ini tuh dihasilkan untuk dapat mensupport suatu kegiatan usaha atau manufaktur gitu sebenarnya. Jadi seperti PLN sendiri ini keterangannya adalah di mana 203 ton hidrogen ini sebenarnya ini ya terdistribusi untuk sekitar 40% ya atau 75 ton itu untuk kebutuhan operasional pembangkitnya sendiri. Jadi tinggal 60%-nya yang bisa digunakan untuk komersial seperti transportasi. Transportasi seperti electric vehicle, kemudian untuk elektrifikasi yang cenderung mobile gitu ya. Karena kan mungkin H2 ini lebih sekarang kayaknya modern di kalangan apa namanya baterai baterai untuk mungkin EV atau eh, jenis-jenis elektronik lainnya gitu. Nah, sebenarnya nggak hanya terkait dengan pembangkitan listrik, jadi untuk hidrogen sendiri ini juga dihasilkan dari sektor usaha manufaktur gitu. Jadi untuk yang saya ini juga sejauh ini udah dikembangkan dari ini ya manufaktur baja itu juga dia sebenarnya berpotensi sekali untuk menghasilkan hidrogen gitu. Karena apa? Karena salah satunya itu kan untuk hidrogen ini katakanlah nanti dia diekstrak dari H2O gitu dan H2O ini cenderung
banyak sekali gitu. Ada di mungkin manufaktur, ada di seramik dan lain sebagainya. Jadi intinya kan H2O ini suatu senyawa yang basah gitu ibaratkan. Nah, sementara banyak sekali manufaktur yang nggak pingin senyawa basah atau mungkin oksigen itu ada dalam kandungan produknya. Jadi H2O ini terpaksa diekstrak, kemudian dipurifikasi gitu ya, tentunya supaya nggak H2O ini kan nanti salah satu solusinya tuh mungkin untuk yang zaman dulu itu dibuang ke laut, kemudian atau digunakan untuk cerobong uap gitu ya. Nah, tapi sekarang bisa karena jumlahnya cukup masif gitu ya dari senyawa basah H2O ini kemudian nanti akan diekstrak H2-nya dan mana nanti H2-nya itu nanti juga akan dilakukan elektrolisis sehingga bisa menghasilkan listrik untuk kebutuhan mandiri dari sektor usaha atau manufaktur tersebut. Nah, jadinya nanti secara pasokan yang dibutuhkan dari PLN-nya berkurang, terutama juga ini menjadi inspirasi buat kita juga untuk dapat mungkin lebih meng-ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi dari proses elektrifikasi dari hidrogen ini gitu. Dan kalau dari nominalnya sendiri, menurut saya cukup potensial ya. Cuman tantangannya adalah kita mungkin eh, saya nggak bilang ini sudah banyak pemainnya gitu. Tapi mungkin tantangannya adalah untuk dapat kita mengamati, tiru, dan modifikasi gitu. Bagaimana cara kita mendapatkan ibaratnya potensi dari sebuah usaha yang nggak membutuhkan H2O ini gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin dari Sob Fadli dan Sob Em mungkin ada tambahan sebelum kita beranjak ke next topic, sorry, next strategi. Oke, kalau gitu apa namanya mungkin untuk kebijakan dan regulasi ini sebenarnya akan terkait dengan ini ya. Tadi udah dibahas sama Sob Emma juga terkait dengan regulasi yang mungkin dalam beberapa kontrak atau dalam beberapa ini implementasinya belum jalan. Nah, sementara itu kita juga akan bahas dari pendanaan dan investasi ya. Jadi untuk eh, sebenarnya pendanaan ini kita ingin menjelajahi dari sumber-sumber mana yang dimungkinkan untuk dapat mendukung transisi ke energi hijau kita gitu. Nah, gimana cara tadi kan juga ada beberapa usaha yang memiliki eh, ini gitu apa namanya proses elektrifikasi mandirinya gitu. Nah, gimana cara kita untuk dapat bekerja sama atau mungkin eh, ibaratnya kita barter value-nya ya untuk menarik investasi swasta dan peran lembaga keuangan dalam mendukung proyek ini. Kalau dari saya sih mungkin ini ya. Jadi lebih untuk mengutilisasi dari program CSR gitu ya. CSR ini sebenarnya nggak terlalu masif dan memang tujuannya untuk masyarakat, sebenarnya untuk masyarakat bukan untuk antar pemerintah sebagai perwakilan dari masyarakat dengan si swastanya. Nah, tapi mungkin apabila sekali lagi ini untuk hajat hidup orang banyak gitu ya, untuk energi, nah maka sebenarnya dalam konteks corporate social responsibility ini mungkin bisa menjadi langkah yang lebih advance gitu dibandingkan hanya dengan kerja bakti atau hanya dengan mungkin penyuluhan dan mungkin tunjangan sosial gitu. Mungkin menurut saya kalau si ASR dengan cara eh, beberapa persen didistribusikan dari elektrifikasi energi hijaunya ini menurut saya cukup mutual gitu. Jadi pemerintah dapat ininya, dapat suatu implementasi untuk dapat eh, memaksimalkan green energy, sementara juga untuk industri tertentu juga memiliki kepatuhan terhadap wilayah atau regulasi yang terlibat dengan dia. Mungkin Sob Fadli atau Sob Iman juga kalau memiliki saran lain dipersilakan.
Halo, Sob. Bisa. Mungkin tadi kayaknya udah semua dijelasin sama Sob Angga kan ya. Tapi mungkin tetap butuh dukungan dari pemerintah, mungkin dari peralatan-peralatan yang butuh impor itu nilai bea, bea impornya itu dikurangi atau dari insentif pajaknya lebih eh, dikurangi karena perhatiannya untuk berdampak ke energi terbarukan ini. Oke, mungkin dari Sofima itu kan ini ya, benar ya. Jadi untuk mendistribusikan peralatan dan dukungan-dukungan teknikal ya berarti ya. Nah, mungkin ada update baru apalagi Sob terkait dengan yang si distribusinya ini. Apakah mungkin kita bisa mendapatkan melalui hibah internasional atau mungkin dengan dilakukan obligasi ke perusahaan lain atau mungkin seperti apa yang lebih visible menurut Sob Emma? Nah, ini ya mungkin ya salah satu contoh yang direkomendasiin Sob Emma. Jadi untuk beberapa dukungan terkait dengan facility atau mungkin utility dari pemerintah terhadap eh, perusahaan pengembang itu salah satunya adalah hibah yang namanya itu hibah SEF di sini. Jadi untuk apa namanya untuk pembangkit listrik tenaga surya. Jadi di sini itu SEF sebagai keterangannya adalah Sustainable Energy Fund. Jadi di sini itu LTS mendapatkan dukungan eh, untuk dapat poinnya adalah untuk dapat meningkatkan KWH dari PLTS dari 65% menjadi 100% untuk demand atau request dari ekspor dan di mana untuk kegiatan ini juga terjadi peningkatan 50 triliun investasi dan penyerapan lebih dari 120 ribu orang. Ya, jadi ini yang menariknya adalah cukup banyak ya impact yang disinggung. Yang pertama dari demand ke luar negerinya bisa meningkat 35%. Kemudian untuk peningkatan investasi serta penyerapan tenaga kerja sebagai wujud dari cipta kerja serta penurunan emisi karbon ya 4,5 juta karbon dioksida itu. Hari ini cukup masif ya karena untuk dapat menghindari carbon taxing dan di sini kita juga melakukan carbon accounting, berarti ini menjadi salah satu benefit tambahan lagi gitu karena kita poin ke satu adalah kita comply terhadap kebijakan Paris Agreement dan yang kedua kita bisa lebih unggul gitu di mata dunia gitu dengan adanya level di 4,5 juta CO2. Gitu. Gimana dari Sob Fadli mungkin ada tambahan?
Halo Sob, ini mungkin apa namanya poin ketiga ya, untuk terkait dengan pendanaan itu, ternyata selain dari pemerintah yang memberikan dukungan teknikal, kemudian juga yang kedua adalah adanya dana hibah dari SEA. Kemudian di sini juga salah satu katalis dari pendanaan yang cukup masif di transisi energi bersih di Indonesia itu adalah JETP dengan nilai sebesar 300 triliun rupiah, yang mana ini memiliki nilai kontrak selama dalam jangka waktu 5 tahun gitu. Dan untuk dari eh, targetnya sendiri dari JETP ini, selain 23% di 2025, ternyata untuk 2030 alias 5 tahun tambahannya itu meningkat 11%, besar 34%. Jadi mungkin menurut saya ini adalah sebuah trade yang cukup ini gitu ya, menjanjikan gitu ya, karena ibaratnya 300 triliun untuk peningkatan sebesar 11% gitu untuk mengimplementasikan transisi energi hijau tersebut gitu. Jadi mungkin memang benar ya. Jadi di sini kita untuk dapat mendapatkan sumber pendanaan mungkin dari pemerintah serta beberapa NGO dan memang regulator yang menjadi stakeholder utama dalam uh, apa namanya pengendalian energi ini. Mungkin untuk dari investasi swasta lebih tepatnya mungkin akan ini ya. Tadi sebenarnya sudah ada bahasan terkait mendapatkan dukungan dari beberapa atau subsidi dari beberapa sektor usaha bahan bakar fosil gitu. Jadi sebenarnya nanti itu merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan ini ya kompetitor kita ya ibaratnya. Jadi yang tidak melakukan implementasi energi hijau untuk dapat mendukung bagaimana caranya ya salah satunya dengan subsidi atau mungkin memberikan hibah lainnya gitu. Ya jadi mungkin ini nanti akan mengantarkan kita ke poin tiga ya. Jadi untuk peran teknologi dan inovasinya gitu. Jadi tadi kita udah bahas terkait dengan potensi, kemudian pendanaan yang dicanangkan, serta nanti dari uang dan idenya itu nanti mau kita wujudkan dalam bentuk apa gitu. Ya mungkin dari Sob Fadli, kalau apa namanya ada rekomendasi atau usulan mungkin bisa dibahas terlebih dahulu Sob. Halo Sob Fadli. Iya, Kangga. Jadi kita bakal bahas untuk yang sesi terakhir nih untuk diskusinya. Jadi kira-kira gimana eh, dari kebijakan, kemudian pendanaan, serta potensi-potensi tersebut dapat kita rumuskan inovasi atau mungkin eh, ini ya pengembangan-pengembangan yang bisa diterapkan ke salah satu bentuk penyuplai energi atau transisi energi kita nanti. Eh, Kalau saya sih, menurut tema di atas, sekarang kan sudah apa istilahnya sudah masuk dalam teknologi baru. Tentunya sudah ada teknologi-teknologi yang bisa kita pakai untuk mengurangi emisi karbon. Contohnya, mungkin saat ini untuk mengurangi emisi karbon karena kita membahas energi hijau. Kalau dari saya pribadi, mungkin penanaman mangrove itu bisa mengurangi emisi karbon. Kenapa? Karena dengan melakukan penanaman mangrove itu juga eh, dapat membuat semacam batu karang dan terumbu karang itu bisa merasakan eh, hal yang sama. Eh, Bisa juga merasakan rasa nyaman. Eh, Terus untuk pengembangan teknologi energi hijau saat ini Indonesia kenapa bisa emisi karbon atau kurangnya teknologi dari energi hijau itu karena disebabkan oleh penebangan hutan secara liar.
penebangan hutan secara liar dikarenakan kurangnya kesadaran yang diberikan kepada masyarakat dari pemerintah itu sendiri maupun dari pemerintah atau akademisi, terutama di bagian industri. Eh, langkah yang harus di eh, apa langkah yang harus diterapkan untuk mengurangi emisi karbon ini yaitu melakukan penghijauan, dan harus ada undang-undang tentang penebangan pohon secara liar. Eh, Hutan menjadi gundul itu dikarenakan orang menebang pohon secara liar, tidak ada rasa tanggung jawab. Jadi kalau hutan gundul terus tidak ada energi hijau, maka dengan sendirinya akan terjadi bencana atau banjir. Dan dan ketika banjir, maka energi-energi hijau itu atau emisi karbon bukan malah berkurang. Justru emisi karbon itu malah makin bertambah. Contohnya di sini, dulu waktu tahun 2020, lebih tepatnya Juli tahun 2020, terjadi bencana di Indo Utara dikarenakan orang melakukan penebangan pohon secara liar. Pohon-pohon ditebang, jadi dapat menyebabkan banjir. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika pohon ditebang, maka dengan seutuhnya energi hijau itu bakalan hilang, malah makin menambah emisi karbon. Mungkin itu aja sih Kak, makasih. Mantap, Pak Fadli. Jadi salah satu strateginya adalah dengan ini ya, pembanyakan si penyerap karbonnya ini, Mbak. Si agen yang menukar karbon dengan oksigen gitu ya. Jadi bisa lebih bersih gitu untuk mengurangi emisi dan juga lebih menjaga lingkungan. Nah, menariknya adalah bahwa sebenarnya ini untuk melakukan pelestarian ya berarti ya, serta juga lebih membangun ini ya, karena kan selain mangrove memang berfungsi sebagai di nature itu untuk dapat menukar karbon dioksida tersebut juga lebih untung sebagai pencegah banyak bencana ya seperti abrasi, kemudian longsor gitu. Sorry, longsor nggak mungkin. Lebih ke apa namanya garis pantai gitu sih, supaya nggak termakan sama air laut gitu. Nah, saya setuju ya terkait dengan strategi penurunan emisi atau apa namanya untuk mengurangi emisi karbon tadi. Jadi kalau yang aku juga mau sharing, jadi nah, jadi kalau di namanya dari salah satu inovasi yang diusung dari manufaktur, salah satunya itu sebenarnya bukan terkait dengan elektrifikasinya sebenarnya, tapi mungkin lebih ke pemanfaatan energi dalam bentuk material gitu, bukan dalam bentuk listriknya. Nah, jadi untuk yang ada di ini ya, posko ya. Jadi itu menggunakan energi hidrogen tadi itu untuk dapat menggantikan batu bara gitu. Jadi teman-teman di sini pasti tahu ya batu bara ya. Maksudnya kan dia berpotensi untuk membangkit listrik tenaga uap, kemudian untuk pembakaran dan lain sebagainya ya. Nah, kebetulan untuk batu bara ini, in short, di industri baja sebenarnya bukan digunakan untuk mentenagai listrik yang mentenagai mesin-mesinnya aja, tapi batu baranya juga digunakan sebagai reduktor gitu. Jadi untuk mereduksi dari kandungan oksigen yang ada pada campuran bajanya nanti gitu. Nah, jadi si produk baja ini kita nggak mau ada oksigen supaya bajanya ini padat atau kompak dan tidak mengandung rongga gitu. Jadi dia bisa padat dan sebenarnya lebih concern ke ini juga ke ketidakmurnian sama nanti bisa menghasilkan korosi juga atau karat dari si oksigen. Jadi makanya digunakan reduktor, jadi untuk mengikat si oksigennya itu. Nah, yang tadinya itu menggunakan karbon dioksida, ke depannya nanti kita akan mengusung inovasi dengan adanya hidrogen ini untuk mengikat O2 sehingga nanti akan menjadi air gitu. Nah, skemanya ini mungkin di sini saya jelaskan sedikit. Jadi di sini ini nanti
apa namanya, hidrogennya itu nanti akan digunakan pada proses reduksi gas CO2-nya. Jadi nanti prosesnya pembuatan bajanya itu akan menggabungkan dari biji besi yang semula tadinya dengan batu bara. Nah, itu nanti batu baranya nanti diproses juga sebenarnya, tapi nanti di sini nanti akan dihilangkan dan digantikan dengan hidrogen sehingga nanti biji besinya ini bisa dapat murni. Kalau teman-teman tahu di tabel periodik kimia itu ada yang namanya ferum itu ya. Nah, tinggal ferumnya itu kemudian nanti dicampur dengan beberapa material yang nanti disebut dengan paduannya itu disebut dengan alloy ya. Dan nanti digabungkan dengan magnesium, vanadium, dan logam-logam lainnya sehingga nanti bisa terbentuklah si produk baja itu gitu. Jadi seperti baja pelat, baja bilet, baja slab. Nah, itu nanti prosesnya dilakukan melalui cetak tuang dan apa namanya? Cetak tuang itu si apa namanya? Baja cairnya itu ya diproses dari ini itu electric melting furnace. Jadi nanti furnace ini nanti dia mereduksi itu, mereduksi si biji besinya yang tidak murni tadi dengan hidrogen, kemudian dipanaskan, kemudian nanti jadi cair, dan kemudian nanti masih ada sedikit pengotornya, dihilangin lagi, baru nanti dicetak. Jadi itu adalah salah satu peran energi bersih H2 ya. Nah, mungkin nanti kalau untuk yang lainnya lagi ya, jadi di sini nanti ada peningkatan efisiensi, mungkin juga bisa dilakukan untuk seluruh di pembangkit listrik atau ya tentunya pembangkit listrik ya, entah itu dari PLN atau di masing-masing sektor industri, itu untuk melakukan yang namanya co-firing gitu. Jadi co-firing itu dia kombinasi antara mungkin untuk yang misalkan PLTU, uap, nanti mungkin bisa dengan turbin gas atau mungkin dengan solar cell gitu ya. Jadi itu ibaratnya untuk lebih mengefisiensikan utilisasi energi di perusahaan terkaitnya gitu. Misalkan contoh di sini ada PLTU dengan biomass gitu. Jadi nggak hanya semata membakar si batu bara gitu ya, tapi juga pembakarannya ini juga bisa sekalian membakar yang notabene adalah limbah gitu, yaitu biomasa. Ini kan selain bahan bakar lama, ini juga menggunakan energi baru ya si biomasa ini. Oke, mungkin ada tambahan terakhir dari Sob Emma. Eh, dari aku Sob, mungkin ini kali ya, Internet of Things kan dia bisa Internet of Things. Hah? menyediakan sensor untuk beberapa perangkat. Jadi ada ini aku baca sistem manajemen energi industri. Jadi dia bisa Mm-mm. ngedetect energi yang dipakai di rumah tangga. Jadi bisa untuk mengurangi dan efisien lah untuk kita menggunakan energi tersebut. Lalu juga Hmm. bisa dengan big data kali ya. Karena mungkin dari big data itu kita bisa jadinya bisa ngambil kesimpulan dari pola data, juga konsumsi data dan tarif energinya itu. Jadi bisa dilihat kesesuaiannya, targetnya pun kita bisa tahu dan lebih bisa diambil eh, kesimpulan dan tindakan untuk pemecahan masalah dari yang kita ambil dari data itu gitu, Pak. Mantap. Jadi keren ya. Sebenarnya peran big data ini nanti apalagi kalau bisa dilihat semua pemerintah, akademisi, sama researcher ya, Ima ya. Jadi nanti bisa dilihat dan kemudian ibaratnya nanti buat bahan bersama nih. Oh, kira-kira kita nanti harus seperti apa nanti untuk dapat ngeplotting pendanaan atau mungkin juga lebih bisa nanti menggunakan teknologi apa yang cocok. Mungkin lebih seperti itu ya sampai Ima ya. Benar, Sob. Oke, mantap. Jadi di sini kita lengkap ya, Sob, ya. Karena nanti kita udah membahas terkait dengan potensi sampai ke modal dan sponsor yang kita butuhin gitu ya, technically speaking. Terus kemudian kita juga udah bahas terkait dengan gimana caranya kita mengutilisasi apa yang ada gitu, seperti hutan bakau, big data, kemudian juga teknologi yang mungkin nanti akan terkait dan gimana cara nanti manpowernya mau manage itu semua gitu. Oke, mungkin apa namanya sebuah
ini ya sebuah solusi yang bagi saya komprehensif, dan saya harap mungkin nanti juga kalau ada tambahan dari sobat-sobat YOI di luar sesi ini mungkin juga akan ini gitu, menjadikan pembahasan ini sustain dan selalu updatable gitu. Oke, jadi mungkin dari saya cukup sekian. Kalau dari Sob Fadli dan Sob Emma mungkin kalau ada tambahan terakhir atau closing statement. Kalau saya pribadi sudah tidak ada, Pak Aman. Mantap, Sob Emma mungkin. Oke, dengan begitu kita harap dari transisi energi bersih ini kita bisa ini ya Sob ya, selalu suarakan dan sampaikan ini ke stakeholder atau inovator yang benar-benar bisa ahli di bidangnya, sehingga nanti ide kita ini dipertimbangkan dan bisa mendukung ke target 23% bauran EBT di 2025 nanti. Oke, sebelum mengakhiri sesi FGD kita malam kali ini, mungkin boleh banget Sob Fadli dan Sob Emma buat pasang terlebih dahulu, karena saya akan melakukan dokumentasi gitu. Jadi supaya yang lain juga kepo atau oh besok ikut lagi deh gitu. Kalau udah siap, nanti saya hitung di 3. Oke, udah siap sob. 1, 2. Oke. Sekali lagi sob, karena biar lebih afdol ya. Oke, udah siap sob. 1, 2, 3. Bentar, 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 bentar. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak buat Sob Fadli dan Sob Emma. Jadi mungkin kalau ada solusi atau rekomendasi lain nanti di luar sesi ini kita boleh banget untuk bahas di grup, dan terima kasih banyak atas ide dan partisipasinya. Semoga nanti kita bisa terus untuk melakukan rangkaian serial FGD di UI, dan semoga juga bermanfaat buat sobat-sobat semuanya. Oke, mungkin untuk sesi FGD kita sudahi di sini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Selamat malam. Dan mungkin